Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kami bisa bangun kembali dalam keadaan sehat dan kuat. Terima kasih Bapa, bukan kuat dan kehebatan kami, melainkan karena kasih Tuhan, sehingga kami bisa merasakan nafas kehidupan. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami, supaya firman yang kami renungkan, kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama-Mu Bapa kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Bilangan pasal 24 ayat yang ke-9. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Tema yang akan kita renungkan bersama yaitu manusia bisa merencana, namun Tuhan yang menentukan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia tercipta dengan beragam kehendak di dalam dirinya. Kehendak itu mungkin terkait dengan harapan, impian, hasrat, atau bayangan-bayangan tertentu akan masa depan. Hal tersebut tidak salah, tetapi sebagai umat Allah, kita harus mengingat perintahnya untuk menyelaraskan tujuan kita dengan kehendaknya. Bagaimanapun, sebagai ciptaan, kita tetap harus tunduk kepada kehendaknya dan tidak memaksakan hasrat serta kehendak kita kepada Allah. Balak dalam kisah ini mencerminkan sikap dasar manusia yang seringkali begitu keras hati dan hanya berpikir untuk mengejar serta memenuhi hasratnya. Pada bilangan 23 dikisahkan Balak sang pemimpin Moab itu meminta bantuan Bileam, seorang pelihat, untuk mengutuk Israel. Meskipun Bileam sempat tidak ingin datang menemui Balak, tetapi malaikat Tuhan tetap memerintahkan Bileam untuk datang dengan syarat hanya mengatakan apa yang dikatakan serta dikehendaki oleh Tuhan. Bileam mempersembahkan kurban kepada Tuhan, dan setelah itu Tuhan menghendaki Bileam memberkati Israel. Dalam sanjak yang diperdengarkan Bileam kepada Balak serta pemimpin-pemimpin Moab, terlihat jelas kata-kata berkat bagi Israel. Balak geram atas peristiwa itu. Balak bersikuku agar Israel dikutuk hingga Bileam dibawa ke tempat lain untuk melihat Israel supaya ia tergerak mengutuk. Mengapa harus pindah ke tempat lain? Mungkin Balak berpikir tempat berbeda dapat mengubah hasil kesimpulan pengamatan Bileam. Mungkin juga Balak menganggap bahwa tiap daerah, terutama tempat tinggi, punya ilahnya masing-masing yang mungkin berbeda keputusannya satu dengan yang lain. Namun tetap saja Allah menghendaki Bileam memberkati Israel, dan itulah yang dikatakan kepada Balak. Dalam renungan kita ini dinyatakan bahwa Bileam lebih tunduk kepada kehendak Tuhan daripada permintaan Raja Balak. Ketika Bileam melihat bahwa baik di mata Tuhan untuk memberkati Israel atas tuntunan Roh Allah, ia mengucapkan berkat
dalam bentuk sajak. Bahkan dalam ayat yang ke-9b, Bileam tegas menyatakan bahwa diberkatilah orang-orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang-orang yang mengutuk engkau. Kita pun diutus ke dalam dunia untuk memberitakan damai sejahtera Allah yang mewujud secara sempurna di dalam dan melalui Yesus Kristus. Hal inilah yang mendorong kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, dan menjadi tanggung jawab setiap kita untuk benar-benar menghidupi tugas pengutusan kita itu, sehingga baik secara pribadi maupun sebagai persekutuan pada semua lingkup pelayanan menjadi saluran berkat bagi orang lain, bahkan menjadi batu sandungan. Penggalan lagu Hidup Adalah Kesempatan kiranya tetap menginspirasi kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila Allah sudah berketetapan, kita harus rendah hati menerimanya. Pemaksaan kehendak pada Allah bukan hanya tidak realistis, melainkan juga berdampak buruk pada diri sendiri. Belajarlah untuk menyerahkan kehidupan seutuhnya kepada Allah, maka niscaya kita akan merasakan kedamaian di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman-Mu itu kami dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami kembali untuk menjalani setiap aktivitas kami. Bapa, tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk mempermuliakan nama-Mu saja. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.